apaan gitu ya. Ini nggak ada gunanya sih kucing ini sebenarnya gitu. Jadi kayak Hey guys, welcome to Daily Review. Hari ini gue bakal review film A Quiet Place Day One. Ini merupakan prequel dari film pertama dan juga kedua sebelumnya yang serem parah, unik, fresh. Dan ini adalah hari pertama penyerangan dari alien itu di kota New York sebelum menyebar di film pertama dan juga kedua. Ekspektasi gue adalah gue bener-bener ini bakal keren banget ini hari pertama gitu loh, kedatangan dari monster gitu. Dan bener banget di hari pertama kita diperlihatkan visual bahwa kenapa salah satu alasan kota New York yang diserang duluan itu karena di situ dijelaskan bahwa kota New York itu kekuatan suaranya sampai berapa 91 desibel bla bla, gue lupa berapa, tapi intinya adalah kota New York adalah kota terberisik di dunia gitu. Jadi jangan tanya kenapa Indonesia kok nggak ada di sana gitu, karena Indonesia mungkin lagi sunyi-sunyinya nih sekarang nih karena Indonesia itu belum seberisik di kota New York gitu. Salah satu elemen yang gue suka dari film ini adalah di awal-awal film kita diperlihatkan bagaimana seramnya, bagaimana detik-detik seberisiknya. Kayak Lupita Nyong'o yang sebagai Sam di sini pas dia masuk ke teater kan ada pengendap suara tuh, pas dia buka boom kerincing tuh gue suka banget. Tapi kesukaan gue cuman sebatas dari awal sampai pertengahan film aja, jujur, karena gue berespektasi tinggi banget dengan prequel dari A Quiet Place ini, karena yang satu dan kedua yang disutradarai dan juga diproduksi oleh John Krasinski itu kan keren banget gitu, idenya fresh gitu ya. Gue berharap bahwa yang ini itu bakal keren karena day one gitu ya. Tapi ternyata nggak seseram itu guys, jujur gitu ya. Buat teman-teman pencinta drama atau yang benar-benar mencintai karakter manusia yang lebih dalam lagi, deep lagi, kayaknya film ini aman-aman aja tuh kalian, karena ini penyatuan antara drama dan juga horor dalam satu film. Jadi kayak paket lengkap kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka dengan alur yang kayak gini itu suka. Tapi gue mewakili kalian semuanya yang suka dengan A Quiet Place karena monsternya yang menyerang misterius dan boom, elemen jump scare-nya yang bikin kita nggak bisa napas di bioskop. Kalau kita napas jangan-jangan kedengaran monster. Jadi benar-benar believable gitu. Tapi di sini jujur agak sedikit mengecewakan. Wajar karena memang sutradaranya bukan lagi John Krasinski tapi adalah si Michael Sarnowski. Dia ini sebagai penulis dan juga sutradara. Mungkin dia pengen jadi kayak John Krasinski juga gitu. Meskipun John Krasinski masih sebagai produser, tapi gue pandang secara keseluruhan film A Quiet Place Day One ini cuman sekedar cari cuan doang. Jadi karena memang film pertama, film kedua udah sukses gitu ya, jadi buat film apa aja, kasih ke sutradara siapa aja gitu, ya pasti laku lah gitu, ya jelas gitu. Tapi jujur dari awal sampai akhir monsternya itu nggak ada sisi misteriusnya lagi. Emang ada beberapa elemen yang bikin kesal dalam artian bagus, kayak si Sam-nya tuh lagi kayak tidur, mimpi gitu, boom, tiba-tiba ada monsternya. Itu juga cukup kaget gitu, jump scare-nya gitu. Tapi cuman sebatas itu gitu ya. Seramnya tuh, konsepnya tuh mungkin sebagian orang yang belum pernah nonton A Quiet Place 1 dan 2 itu seram banget pasti gitu ya. Apalagi dengan drama-drama si Sam ini kan menderita penyakit kanker gitu ya. Itu jelas keren banget ini film menurut kalian gitu. Tapi kalau kita yang udah kenal monster dari film pertama dan juga kedua, ini konsepnya sama aja dengan film-film yang sudah ada, bahkan kayak turun derajat gitu. Jadi kayak levelnya tuh kayak Quiet Place yang pertama nih, kedua, ketiga tuh yang film prequel ini di paling bawah gitu. Kayak gue kurang merasa puas karena memang monsternya udah nggak ada kesan seramnya lagi. Elemen-elemen yang kita harapkan Day One tuh lebih digali lagi, ini justru kita gagal fokus dengan mirisnya si hidup Sam. Gue nggak ada underestimate atau nggak ada meremehkan orang yang kena penyakit kanker, itu punya level yang berbeda gitu ya. Untuk membuat film ini lebih menarik menurut gue adalah kalian lebih baik fokus ke monsternya, Day One-nya. Banyak orang dicapuk puk gitu. Memang ada di film ini sekelompok banyak orang yang digigit-gigit gitu, tapi kurang misterius. Elemen-elemen kayak deg-degan itu nggak dapet di film ini gitu. Jadi kayak lebih ke haru ya, lebih ke banyak dramanya, nangisnya gitu. Bahkan di samping gue lebih ke nangis dengan cerita yang disajikan oleh si Sam, karakter Sam ini. Lupita Nyong'o, udah ini keren banget dia di sini. Apalagi momen-momen dia yang seram ketika monster datang pengen merekam si perawat.
Dia kayak mata yang berkaca-kaca, kayak serem. Lupita Nyong'o menurut gue keren banget. Tapi aktingnya secemerlang ini tidak dimaksimalkan dengan baik oleh sang sutradara, dengan momen-momen elemen yang jump scare horornya yang dikit banget gitu ya. Gue pengen nonton A Quiet Place adalah pengen lihat bagaimana invasi pertama, jangkauannya lebih luas. Kalau kayak gini, gue merasa bahwa kayak kita film-film Indonesia aja yang hemat budget gitu ya, nggak mau memperlihatkan monster karena takut nanti budget CGI kurang gitu. Di sini ada karakter Sam, ada juga Eric. Dua karakter ini kan yang satunya kanker, yang satunya kayak punya penyakit panikan kayak gitu, kayak lebih ke panik, dia nggak bisa kemana-mana, disatukan tuh udah bagus banget konsepnya gitu. Tapi bener-bener berjalan dari waktu ke waktu, elemen-elemen A Quiet Place-nya itu agak kurang gitu ya. Satu lagi yang gue suka di sini sebenarnya kayak menjadi penyeimbang dari film ini adalah si kucingnya Sam, namanya Frodo. Nah, Frodo ini keren banget gitu ya. Dari awal gue ngeliat Frodo, jangan-jangan itu mulai dugaan gue setelah nonton ini, jangan-jangan Frodo ini nanti ngeong-ngeong nih kan karena kelaparan atau apa, meow, itu bikin momen deg-degannya. Ternyata nggak ada. Dari awal film sampai akhir film, si kucing ini kayak udah tahu situasinya harus diem, dia nggak pernah ngeong. Mana ada kucing yang nggak pernah ngeong tuh, kayak jarang kayak gitu. Apalagi di film ini udah film A Quiet Place, ada kucing, lu harus ngeong gitu ya. Ngeong lu itu akhirnya bisa membunuh banyak orang ataupun mengancam si karakter utama. Itu lebih keren. Kalau di sini kayak apaan gitu ya, ini nggak ada gunanya si kucing ini sebenarnya gitu, kayak gimana gitu ya. Salah satu elemen yang menurut gue juga cukup bikin deg-degan adalah ketika si Frodo dan juga Eric lagi naik ke tower, ngelihat si monster ini ternyata lagi makan sesuatu yang itu sebuah hal yang baru juga kan, makan sesuatu. Gue berpikirnya ke depan mereka bakal bakar itu sarang-sarang, akhirnya banyak ngebunuh monster ini. Ternyata nggak ada gitu. Kayak film ini jujur kayak too good to be true gitu. Kayak tiba-tiba baru day one nih, tiba-tiba pemerintah tuh udah tahu aja nih kelemahannya apa, masyarakat tuh tiba-tiba harus beradaptasi gimana. Seolah-olah ini bener-bener ngikuti film 1 dan juga kedua. Itu kayak terlalu simple, ceritanya terlalu simpel, terlalu mentah ini skenario nya menurut gua gitu ya. Ditambah lagi mirisnya kita udah dapet serangan alien, tiba-tiba dapat lagi mirisnya si Sam harus kena kanker. Itu dua konsep yang nggak boleh disatukan sebenarnya gitu ya. Boleh disatukan tapi jangan berlebihan di kankernya ini, si Sam-nya ini menurut gua gitu ya. Menurut gua adalah ketika kita udah crowded banget dapet si monster, alien, harus minimal karakter utama jangan ada penyakit apa-apa gitu ya. Minimal mereka bener-bener larinya pure ketakutan karena monsternya, bukan karena kita lebih harus mengerti penyakitnya karakter ini gitu ya. Tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Satu lagi yang hilang juga di sini adalah bahasa isyarat. Salah satu elemen yang paling gue suka dari A Quiet Place adalah bahasa isyarat. Tapi di sini nggak ada gitu ya. Memang iya kita mungkin karena ini baru awal masih bisik-bisik masuk akal gitu. Setidaknya mereka udah bisa lah kayak gitu-gitu, kayak gitu agak berisik. Itu A Quiet Place pertama, kedua tuh bener-bener bikin sesak napas. Terus sinematografi nggak ada masalah, sini keren banget, CGI juga monsternya udah nggak masalah, ini lebih keren lagi. Gua akan bahas lebih jauh soal itu, teknis itu. Sound design tetap keren, apalagi kalau kalian nonton di versi IMAX Dolby Atmos kayak gitu, itu makin keren, nggak usah dipertanyakan lagi yang sana. So secara keseluruhan gue memberikan skor untuk A Quiet Place Day One ini ada di angka 6 dari 10. So buat teman-teman yang mungkin kurang setuju atau punya sanggahan atau kalian puas atau tidak puas dengan film ini, silahkan tambahkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang belum nonton, pertimbangkan review kita, ada juga beberapa review teman-teman. Jangan telan mentah-mentah karena review ini berdasarkan dengan pandangan gua, nggak pure kayak harus ilmu teknis perfilman, nggak gitu. Jadi kembali lagi ke kalian, selera kalian, karena sebuah karya itu balik lagi soal selera.